Bapa, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di setiap ruangan yang sedang kami gunakan. Kami percaya Tuhan, saat kami beribadah kepadamu, Engkau hadir, dan saat Engkau hadir, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa mengasihi setiap daripada kami. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk masuk dalam setiap hati kami. Biar hari ini tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat, yang kekal dalam kehidupan kami. Kami tidak sama seperti sebelum kami terima rema firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Biar kami tidak hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Hari ini saudara, saya percaya ada kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita, memerdekakan setiap daripada kita. Kita akan belajar salah satu topik yang paling penting dalam kehidupan kekristenan, yaitu keintiman dengan Tuhan. Hidup dekat Tuhan. Setelah saudara dan saya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu dosa-dosa kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh darahnya yang tercurah. Waktu saudara dan saya menyatakan, memproklamasikan dengan iman, dengan perkataan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita mengambil langkah untuk dibaptis secara publik, saudara. Anda dan saya, kita perlu belajar tentang keintiman dengan Tuhan. Kita perlu belajar bagaimana supaya kehidupan kita itu bisa terus dekat dengan Tuhan. Apa kata firman Tuhan, saudara? Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini kata Tuhan, saudara. Tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, itu bicara tentang gambaran keintiman, kedekatan, proximity, jarak yang dekat. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan, di luar aku, kata Tuhan, kita tidak sanggup melakukan apapun. Saudara, kehidupan kita akan kering dan akhirnya mati kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kalau kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Alkitab berkata, seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Saudara, pohon yang tidak menghasilkan buah itu seolah-olah pohon yang tidak punya kehidupan. Sama seperti ikan yang membutuhkan air sebagai habitatnya untuk bisa hidup. Sama seperti tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari sebagai habitatnya untuk bisa bertumbuh. Sama seperti Anda dan saya, kita manusia membutuhkan oksigen untuk bisa bernafas. Demikian juga kita anak-anak Allah. Kita orang-orang percaya, murid-murid Kristus, kita butuh hadirat Tuhan sebagai habitat kita untuk kehidupan kita bisa terus berbuah dan memuliakan Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa our proximity with God, kedekatan kita dengan Tuhan itu will set our priority, perspective, and posture. Akan menentukan, saudara, prioritas dalam kehidupan kita. Apa yang kita fokuskan? Apakah dunia, hal-hal yang fana, ataukah memikirkan perkara-perkara yang di atas, kekekalan? Our proximity with God, kedekatan kita dengan Tuhan juga akan menentukan perspektif kita. Fokus kita itu hidup untuk diri sendiri atau hidup diberkati untuk jadi berkat. Buat keluarga, buat kota, buat kawasan. Dan juga, saudara, akan menentukan posture kita. Artinya sikap kehidupan kita. Apakah kehidupan kita itu sikapnya sesuai dengan firman? Punya integritas, memiliki karakter seperti Kristus. Buah-buah yang kita hasilkan itu adalah buah roh. Kedekatan Anda dan saya, saudara, itu akan menentukan gaya hidup kita. Kalau kita intim dengan Tuhan, tentu kehidupan kita akan menyerupai Kristus. Intim dengan Tuhan, saudara, berarti kita membangun kehidupan yang berdoa. Gaya hidup kita berdoa. Kita memulai hari dan mengakhiri hari kita dengan doa, saudara.
Saya percaya saudara, waktu kita intim dengan Tuhan, doa bukan ban serep. Tapi doa adalah alat kemudi. Kita tidak berdoa nanti kalau ada pergumulan, nanti kalau ada masalah, nanti kalau ada tantangan baru cari Tuhan. Tapi sesungguhnya sebelum melangkah, sebelum bertindak, sebelum melakukan sesuatu, kita doa minta tuntunan Tuhan. Kita doa minta urapan Tuhan, kita doa minta kuasa daripada Tuhan. Saudara, saya ingin katakan doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Prayer is not a report, prayer is a relationship. Benar, Tuhan berkata mintalah maka engkau akan terima. Tapi di saat yang bersamaan biar doa-doa kita itu menjadi hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan pencipta kita. Setelah berdoa saudara, saya percaya kalau kita intim dengan Tuhan, kita hidup dekat dengan Tuhan, kita pasti baca firman setiap hari. Waktu kita bangun pagi, kita minta tuntunan Tuhan, rema untuk kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan sepanjang hari itu? Di setiap aktivitas, di setiap pertemuan bisnis, di setiap pekerjaan rumah tangga, di setiap tugas dalam sekolah, studi, kampus. Apa yang kita perlu lakukan? Tentu kita akan baca firman terlebih dahulu. Kita akan minta tuntunan daripada Tuhan. Kita belajar apa konteks yang dimaksud oleh penulis pada zaman itu. Tapi setelah itu kita minta Roh Kudus supaya firman itu tidak hanya jadi logos, bukan cuma jadi kata-kata yang harafiah, tapi sesungguhnya kata-kata yang hidup, menjadi rema dalam kehidupan kita. Bagaimana secara aplikatif di tahun 2021 firman itu bisa menuntun kita, bisa menguatkan kita, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Kita mulai hafalkan ayat-ayat, kita mulai saudara renungkan dalam sehari-hari. Di setiap pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan, kita merenungkan firman yang kita dapat di pagi hari. Lalu apa saudara kita harus praktekkan dalam kehidupan kita? Waktu kita berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan, dengan sahabat, kita perlu praktekkan firman yang kita dapat. Kita perlu perkatakan firman itu dan kita bagikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Allah yang baik yang mengasihi setiap kehidupan kita. Saudara, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau proximity kita, jarak kita dengan Tuhan itu dekat, saya percaya kita pasti hidup dalam penyembahan. Apa artinya saudara? Hati kita terus mengeluarkan ucapan syukur. Bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur walaupun ada banyak hal yang kita minta belum tergenapi. Tapi kalau kita boleh jujur, ada banyak hal dalam kehidupan kita tidak pernah minta, Tuhan sudah sediakan. Setiap saat kita ingat Tuhan, kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Kita bermazmur, kita memuji Tuhan dengan nyanyian. Bahkan kita terus menaikkan sembah syukur kita dari lubuk hati yang terdalam. Kalau saudara dan saya kita intim, dekat dengan Tuhan, hidup kita pasti mengasihi jiwa-jiwa. Karena tanpa kasih tidak mungkin kita bisa jadi murid Kristus. Mengasihi itu harga mati karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Mengasihi saudara dan saya. Yohanes berkata saudara bahwa kalau kita adalah murid-murid Kristus, tentu kita pasti mengasihi seperti Dia. Dalam perjanjian lama saudara, ada beberapa pribadi yang tercatat itu hidupnya dekat Tuhan. Proximity-nya close with God, jaraknya dekat, intim dengan Tuhan. Dan ternyata betul bahwa itu mempengaruhi gaya hidup mereka. Mempengaruhi fokus mereka, prioritas mereka, perspektif mereka, posture mereka. Kalau kita baca saudara, Abraham, Tuhan menjanjikan dia keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit. Tuhan menjanjikan berkat perkenanan buat dia. Dan setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia dapat satu saudara. Dari semua keturunan yang sebanyak bintang yang Tuhan janjikan, dia dapat satu namanya Ishak. Dia sangat mengasihi Ishak. Tentu pasti sangat menjaga Ishak, tapi Tuhan mau uji dia. Tuhan berkata, persembahkan Ishak buat aku. Kita tahu kisahnya. Jujur pasti secara manusia saya yakin Abraham perlu perjuangan untuk bisa lega hatinya, untuk bisa let go. Tapi kita lihat dia bawa Ishak ke puncak gunung. Dia hendak untuk mempersembahkan. Karena dia sangat mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Padahal ini baru satu bintang yang Tuhan genapi. Belum yang lain, baru punya satu. Tapi dia berkata, Tuhan kalau Tuhan hendaki untuk ambil kembali, aku rela Tuhan. Dan Tuhan berkata, stop.
Aku tahu isi hatimu. Aku mengasihimu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar supaya engkau menjadi berkat. Saudara, kita lihat sikap hidup Abraham itu bisa mengutamakan Tuhan karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan perkara besar dalam kehidupannya. Kalau kita belajar, saudara, di Perjanjian Lama, Musa dulu hidupnya enak di Mesir. Sebagai pangeran, semua dilayani, semua disediakan. Tapi dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Berbeda dengan orang-orang sebangsanya di Mesir, mereka disiksa, mereka diperbudak. Waktu di padang gurun, saudara, ada panas terik siang, ada dinginnya malam, makanannya hanya mana. Akhirnya, saudara, orang-orang Israel mulai menggerutu. Mereka berkata, kami mau kembali ke Mesir. Tidak masuk akal sejujurnya, karena di Mesir mereka diperbudak, di gurun, mungkin belum limpah susu dan madu, tapi mereka bebas. Berbeda dengan Musa. Musa tidak ada sedikit pun keinginan untuk kembali ke Mesir. Padahal secara logika harusnya, Mesir itu adalah zona nyaman buat Musa sebelumnya. Dia tahu bahwa dia harus dekat dengan Tuhan. Di mana Tuhan ada, di situ dia akan hadir. Bahkan waktu Tuhan tawarkan tanah perjanjian, limpah susu dan madu. Karena Tuhan sempat marah kepada bangsa Israel berkata, bawalah bangsa ini pergi dari hadapanku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menyertai, tapi aku tidak akan ikut. Perkataan Musa menunjukkan bahwa dia itu punya keintiman dengan Tuhan. God, if your presence shall not go with me, I shall not go from here. Tuhan, jangan suruh aku pergi ke sana kalau engkau tidak sertai. Seolah-olah Musa berkata, aku lebih baik makan mana tiap hari asalkan sama Tuhan. Daripada di tanah perjanjian yang limpah susu dan madu tanpa Tuhan. Musa sadar, saudara, tanah perjanjian tanpa kehadiran Tuhan hanya akan jadi Mesir kedua. Sesuatu yang fana, yang sia-sia. Tapi di mana ada Tuhan, di situ ada kehidupan. Di situ ada sumber. Bahkan Raja Daud, raja yang begitu luar biasa. 66 kali peperangan, 66 kali berkemenangan. Di kemah-kemah orang fasik, Daud berkemenangan. Daud menjarah hasil-hasil peperangan. Semua yang dia inginkan harus dituruti di kemah-kemah orang fasik yang dia taklukkan. Ada hidangan, ada makanan, ada upeti. Tapi dalam mazmurnya, Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di mana tempat-tempat lain, Daud, saudara? Di kemah-kemah orang fasik di mana dia dielu-elukan, dia disanjung, dia dihormati. Tapi seorang Raja Daud berkata, aku lebih baik di pelataran Tuhan. Kita harus mengucap syukur saat itu Raja Daud belum bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dia raja bukan imam. Tapi Anda dan saya oleh darah Kristus kita adalah imamat yang rajani. Sehingga kita punya pengurapan. Tapi juga kita diizinkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam habitat kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Di pelataran dia menanggalkan jubah kerajaannya. Dan berkata, Tuhan, lebih baik di pelataranmu daripada 1000 hari. Di tempat-tempat yang lain. Daud sadar bahwa yang terutama dalam kehidupannya itu hanya Tuhan. Makanya di mazmur yang lain dia berkata, seperti hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuannya. Karena dari pelataran dia hanya bisa memandang dari kejauhan ruang Maha Kudus. Tapi dia tetap berkata, lebih baik di pelataran daripada di tempat yang lain. Saudara, saya percaya kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, itu akan mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita. Hari ini, kalau saudara belum hidup seperti Kristus, kalau saudara belum praktek firman dalam keseharian, dalam perkataan, dalam tindakan, kita perlu cek apakah kita hidup dekat dengan Tuhan. Apakah proximity kita itu dengan Tuhan dekat, atau kita sedang jauh dari Tuhan. Hari ini saudara, dengan cepat, dengan sederhana, dengan aplikatif, saya rindu kita belajar 3 hal. 3 kebenaran tentang hidup dekat Tuhan. Yang pertama, saudara, hidup dekat Tuhan itu bukan hanya momen, tapi komitmen. Saya ulangi, saudara. Hidup dekat Tuhan yang pertama, kebenarannya adalah bukan hanya momen, tapi komitmen. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu
Angin besar yang kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat yang ke-12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Perhatikan baik-baik saudara. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam bahasa Inggris saudara, still small voice. Artinya suara yang lembut. Suara yang hanya kedengaran kalau kita dekat proximity-nya, dekat jaraknya. Kalau dari jauh tidak mungkin akan kedengaran. Ayat yang ke-13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan berfirman, berkata-kata kepada Elia, waktu dia mendengar angin sepoi-sepoi basah. Suara yang lemah lembut, still small voice, dia mendekat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca beberapa ayat ini merupakan sebuah gambaran bahwa ada peristiwa yang spektakuler, ada angin yang membelah gunung-gunung dan bukit-bukit, ada gempa, ada api, tapi juga saudara ada sebuah aktivitas yang sederhana. Yang satu spektakuler, yang satunya sederhana. Saya percaya saudara, angin yang membelah gunung, gempa bahkan api itu adalah gambaran momen-momen dalam kehidupan kita yang luar biasa, yang spektakuler. Mungkin saat kita baru pertama kali mengalami jamahan Roh Kudus, wah kita dijamah dengan luar biasa. Mungkin satu kali saudara kita datang ke sebuah ibadah KKR dan di altar waktu kita maju kita menangis, kita terima jamahan lawatan Tuhan. Itu gambaran momen yang spektakuler, momen yang kita ingat terus dalam kehidupan kita. Sedangkan suara yang lembut, still small voice, angin sepoi-sepoi basah ini merupakan sebuah aktivitas yang normal, yang sederhana, yang sehari-hari, yang sifatnya mungkin biasa. Saudara, kebenaran pertama yang kita perlu ingat tentang kehidupan yang intim dengan Tuhan, yang dekat Tuhan, adalah kita perlu mengerti hidup dekat dengan Tuhan itu bukan sekedar momen. Bukan hanya momen. Saya menggunakan kata hanya karena momen juga Tuhan izinkan. Ada masa-masa saudara di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa, yang berkesan di hati. Tapi saya ingin katakan, bukan hanya itu saudara. Sesungguhnya bukan momen, tetapi komitmen. Kenapa saudara? Karena kalau saudara tunggu momen, dulu saudara pernah dijamah di altar, dulu saudara pernah dijamah waktu pertama kali penuh Roh Kudus, saudara akan berpikir bahwa dekat Tuhan itu nanti kalau saudara alami momen itu lagi. Padahal hidup yang dekat Tuhan itu komitmen. Bukan hanya apa yang saudara alami yang spektakuler, tapi waktu saudara bangun pagi hari, cari wajah Tuhan. Dengar suaranya yang lembut. Karena saudara perlu mendekat. Ada warm feeling in our heart. Ada rasa damai di hati kita. Itu adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Bayangkan seperti saudara mendaki gunung. Saudara bisa daki dengan satu garis lurus ke atas. Bebannya luar biasa. Tapi saudara bisa sampai ke puncak dalam waktu yang singkat. Ada masa-masa di mana Tuhan promosikan kita. Tuhan memampukan kita untuk mengalami terobosan, lompatan besar. Tapi kalau boleh jujur, lebih sering saudara, bayangkan kalau seperti kita mendaki gunung, kita tidak langsung naik ke atas, tapi kita memutari gunung itu, putaran demi putaran. Tapi setiap putarannya naik saudara, ada elevationnya. Cuman rasanya mungkin tidak spektakuler. Rasanya mungkin monoton, rasanya mungkin membosankan. Tapi pada akhirnya akan tetap sampai ke puncak. Hari ini saya ingin katakan untuk jemaat Philadelphia dan setiap saudara yang mendengarkan secara online, jangan tunggu saja momen-momen dalam kehidupan saudara. Setiap hari bangun komitmen dengan Tuhan.
baca firman, doa, cari wajah Tuhan. Itu keintiman dengan Tuhan. Saya percaya setiap saudara juga yang sudah menikah, bahkan mungkin pernah jatuh cinta, setuju dengan saya. Bahwa jatuh cinta itu momen. Tapi tetap cinta itu komitmen. Jatuh cinta itu momen, rasanya spektakuler, rasanya berdebar-debar. Tapi dalam pernikahan, kita harus tetap cinta. Bukan tunggu momen, tapi karena kita komitmen. Seperti Kristus mengasihi mempelai wanitanya, gerejanya. Demikian saya sebagai suami mengasihi istri. Karena saya komitmen. Saya berdoa, setiap kita bukan hanya kejar momen, tapi kita tahu hidup dekat Tuhan itu komitmen. Yang kedua saudara, hidup dekat Tuhan itu seumur hidup dan setiap hari. Hidup dekat Tuhan itu seumur hidup dan setiap hari. Saya akan jelaskan saudara. Matius 5 ayat ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam terjemahan Amplified Version saudara, dikatakan kata sempurna itu adalah growing into spiritual maturity both in mind and character by integrating godly values in our daily life. Saudara, ternyata Tuhan mau setiap kita itu untuk hidup daily. Untuk hidup buat Tuhan itu setiap hari. Kalau kata Amplified Version, mempraktekkan firman Tuhan sehingga karakter kita itu diubahkan daily, setiap hari. Artinya kita hidup dekat dengan Tuhan itu hari demi hari. Kenapa kita perlu menambahkan konsep setiap hari? Pasti saudara berkata, saya hidup untuk Tuhan seumur hidup. Betul. Tapi saya ingin katakan kita harus tambahkan kata-kata dan setiap hari. Karena jujur saudara, kalau ada banyak daripada kita, waktu kita berkata hidup untuk Tuhan seumur hidup, ada banyak hari-hari yang kita izinkan lewat sia-sia. Berlalu tanpa terjadi revival dan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan seumur hidup, tapi juga setiap hari. Ada banyak orang saudara kalau ditanya, kapan mau hidup kudus? Nanti kalau sudah lebih tua. Kapan mau baca Alkitab lagi? Nanti aja kalau sudah ada waktu. Kapan mau pelayanan lagi? Nanti saja, masih banyak waktu-waktu yang lain. Kapan mau melayani dan memenangkan jiwa? Besok-besok kalau sudah tidak sibuk. Itu berarti mereka tidak hidup setiap hari untuk Tuhan. Mungkin mereka berpikir setelah terima Yesus, mereka seumur hidup ikut Tuhan. Tapi mereka lupa, bukan cuma seumur hidup. Setiap hari harus ikut Tuhan, dekat Tuhan, intim dengan Tuhan. Saudara, hidup untuk Tuhan itu keputusan per hari. Setelah kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, setiap hari kita perlu buat keputusan. Pilih doa atau dosa. Pilih daging atau roh. Kita harus pilih antara ibadah atau rekreasi. Pilihan itu saudara, hari ini bukan minggu depan. Hari ini bukan besok. Hari ini bukan nanti. Satu kali ada sekelompok anak muda datang kepada saya dan bertanya, Pastor, kami baca di berita, ada orang-orang yang kehidupan doanya berjam-jam luar biasa, yang pengurapan karunia Roh Kudusnya dahsyat, yang pelayanannya hebat. Tapi kami dapati mereka jatuh dalam kehidupannya, jatuh dalam dosa. Bagaimana dengan kami, Pastor, yang belum doa berjam-jam, yang belum pelayanan luar biasa, yang tidak punya jabatan? Jawaban saya kepada mereka, saudara, saya katakan, jatuh bangun seseorang itu tidak ditentukan dari jabatan, dari posisi, dari karunia, tetapi dari keputusan per hari. Kalau mereka jatuh, saya katakan, bukan berarti bahwa kalian juga harus jatuh. Kita tidak perlu membandingkan diri. Saya sudah doa berapa lama, dia berapa lama. Pelayanan saya, pelayanan dia. Posisi saya, posisi dia. Itu semua saudara relatif. Kenapa? Karena jatuh bangun kita. Itu tanggung jawab kita. Kita punya Roh Kudus yang menuntun, yang mengingatkan, yang menguatkan kita. Saya percaya tidak ada alasan. Oh, kalau mereka sudah doa berjam-jam jatuh, apalagi saya juga pasti jatuh. No.
Kita bisa menang dari dosa karena ada kuasa daripada Kristus dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, Yusuf, seorang budak. Dia digoda oleh istri Potifar. Apa yang dia lakukan? Dia lari, saudara. Dia menang dari godaan itu. Berbeda dengan Raja Daud yang sempat jatuh. Waktu dia lihat Bersheba mandi, dia tergoda dan dia jatuh dalam dosa. Seorang budak, Yusuf, bisa menang dari dosa. Seorang raja seperti Daud bisa jatuh dalam dosa. Saya ingin katakan, semua kita digoda. Bukan tergantung posisi, jabatan, ataupun karunia. Semua kita digoda. Dan tidak ada alasan, siapapun kita, dimanapun posisi kita, tidak bisa menang dari dosa. Kalau Yusuf sebagai seorang budak bisa menang dari dosa, Anda dan saya, anak-anak Tuhan, kita bisa menang dari setiap tawaran dosa. Hidup dekat dengan Tuhan bukan hanya seumur hidup. Benar, seumur hidup. Tapi juga pastikan setiap hari untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, hidup dekat dengan Tuhan itu mulainya harus, tapi akhirnya jadi haus. Dimulai dengan keharusan, tapi akhirnya karena kita haus akan Tuhan, kita merindukan Tuhan. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kita semua familiar, saudara, dengan kisah ini di mana waktu tabut Tuhan mau dibawa pulang ke Bait Allah, dititipkan di rumah Obed-Edom 3 bulan. Alkitab mencatat apa yang terjadi, saudara? Obed-Edom sekeluarga diberkati Tuhan. Memang betul, saudara. Waktu kita dekat dengan Tuhan, karena di perjanjian lama tabut Tuhan itu lambang kehadiran Tuhan. Waktu proximity kita dekat dengan Tuhan, bukan cuma perspektif kita diubah, bukan cuma postur kita diubah, bukan cuma prioritas kita diubah menyerupai Kristus. Tapi memang kehidupan kita penuh dengan anugerah, penuh dengan kuasa, penuh dengan karunia dan kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi kepada Obed-Edom. 3 bulan diberkati seisi rumahnya. Apa yang terjadi, saudara? Daud akhirnya memindahkan tabut itu ke Bait Allah. Tapi buat saya ini menarik. Setelah rumah Obed-Edom menjadi persinggahan tabut Allah, dan akhirnya sekarang pindah ke Bait Allah, bagaimana sikapnya Obed-Edom? Kita baca, saudara, 1 Tawarik 16 ayat 4-5. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Artinya ada orang-orang yang menjadi singers, worship leader di situ. Ayat yang kelima, kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya. Perhatikan baik-baik. Obed-Edom dan Yehiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Jadi ada tim pujian penyembahan, ada singers, ada worship leader, ada pemain musiknya. Ada siapa di sana, saudara? Ada Obed-Edom. Kenapa Obed-Edom melayani di Bait Allah? Saya percaya karena dia rindu dekat dengan hadirat Tuhan. Hari ini hadirat Tuhan dalam kehidupan kita itu ada dalam pujian penyembahan. Ada saat 2-3 orang benar berkumpul. Ada saat kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Obed-Edom yang sudah menikmati hadirat Tuhan, setelah tabut itu dibawa ke Bait Allah, dia berkata, aku mau pelayanan di Bait Allah. Kenapa? Karena aku rindu hadirat Tuhan. Sebelumnya dia harus terima tabut Allah di rumahnya karena itu perintah daripada Raja Daud. Mulai dengan keharusan. Tapi setelah itu, dia haus, saudara. Dia rindu hadirat Tuhan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Lalu Daud meninggalkan di sana, di hadapan tabut perjanjian Allah itu, Asaf dan saudara-saudaranya sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu, seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom. Dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Saudara, ternyata Obed-Edom bukan cuma pelayanan di mimbar, jadi tim MPP, pujian penyembahan. Kalau dia lagi tidak dijadwal di mimbar pun, harus jadi usher. Dia rela, dia dengan senang hati. Kenapa? Yang penting saya dekat dengan hadirat Allah.
Luar biasa, saudara. Saya ingin katakan jemaat Philadelphia, hidup dekat dengan Tuhan itu mulainya harus. Tapi akhirnya harus karena haus, karena rindu, karena cinta Tuhan. Dimulai dengan tanggung jawab. Tapi ujungnya kita sadar, itu satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin katakan, hidup dekat dengan Tuhan itu bukan hanya momen, tapi sesungguhnya adalah komitmen dalam kehidupan kita. Hidup intim dengan Tuhan, saudara, benar seumur hidup, tapi juga setiap hari. Hidup dekat dengan Tuhan dimulainya dari tanggung jawab. Tapi akhirnya, saudara, saya ingin katakan hidup dekat dengan Tuhan itu harus karena haus dan kita sadar satu-satunya jawaban. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami belajar kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan perspektif kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup dekat dengan Tuhan bukan sekedar momen walaupun itu Tuhan izinkan terjadi dan kami mengucap syukur. Tapi terlebih daripada itu kami tahu itu adalah komitmen Tuhan. Kami setia dengan perkara-perkara yang kecil. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak tunggu-tunggu momen. Tapi sesungguhnya setiap saat dekat dengan Tuhan. Kami tahu hidup dekat dengan Tuhan itu benar seumur hidup. Tapi kami tidak boleh lupa juga setiap hari. Keputusan setiap hari kami itu penting. Hari ini pilih Tuhan atau pilih dunia, kami harus buat keputusan untuk ikut Tuhan. Baca firman atau tidur-tiduran, kami harus pilih untuk baca firman. Ibadah, melayani atau rekreasi, kami harus pilih hari ini, bukan nanti Tuhan. Dan kami mau setiap hari hidup kami memuliakan, menyenangkan Engkau. Kami tahu Tuhan hidup untuk Tuhan. Awalnya tanggung jawab. Tapi kami sadar itu satu-satunya jawaban. Awalnya harus. Tapi kami mau Tuhan hidup dekat dengan Tuhan karena kehausan seperti Obed-Edom. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap jemaat Philadelphia. Untuk tahun ini bisa terus hidup dekat dengan Tuhan. Mengalami pembaharuan dalam kehidupan karakter, keluarga, pernikahan, pekerjaan, pelayanan bahkan komunitas. Dan mengalami percepatan dalam setiap area kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami mau setiap hari bangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang diberkati dan terima kebenaran rema, sama-sama katakan, amin. Mari kita sama-sama hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.